Shalom saudara, bertemu kembali di dalam sebuah perenungan. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk membedakan antara bijak dan bodoh. Saudara, jika kita melihat sebuah kejahatan ataupun kesalahan, kekeliruan yang kita perbuat, kita akan mendapati bahwa seorang manusia atau kita sendiri, misalnya sebagai contoh, kita pada saat merenungkan kenapa saya bisa melakukan kesalahan, di sana kita akan mendapati kalau ternyata kita lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu kita, kedagingan kita, daripada kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita ingin sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita melihat kata bodoh di sana di dalam bahasa Yunaninya yaitu apron, artinya tindakan bodoh tanpa landasan, bertindak gegabah. Nah, saudaraku, orang yang bertindak lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada kehendak Tuhan, dikatakan dia melakukan tindakan bodoh, tindakan yang tanpa landasan, tindakan yang gegabah. Kemudian kita lihat kata mengerti atau understanding, sunyemi dalam bahasa Yunaninya, yang artinya adalah menempatkan persepsi atau hal yang dirasakan Allah dalam tindakan kita. Kata kehendak, kemudian kata kehendak ditulis dengan kata telema, ya, yang artinya apa yang diinginkan atau harus dilakukan. Dengan kata lain, orang bijak, ya, yang dimaksud di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17 adalah ia selalu menempatkan kehendak Allah dalam setiap tindakannya. Saya ulangi, ia selalu menempatkan kehendak Allah dalam setiap tindakannya, tanpa terkecuali, saudara, dalam setiap tindakannya. Mari kita merenungkan mulai saat ini, pada saat kita ingin bertindak, mari kita berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai kita bertindak kemudian baru berpikir. Kita mau mencontoh orang yang sedang belajar bahasa. Pada saat dia belajar bahasa Inggris, pada saat dia belajar bahasa asing, saudara, dia pasti sebelum berbicara, dia akan berpikir terlebih dahulu. Kemarin kita sudah bahas itu juga. Ya, itu pun sama di dalam kita melakukan sebuah tindakan. Apabila kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, kita sekarang berpikirnya bukan lagi baik atau tidak, tetapi lebih daripada itu. Sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui, sebagai umat Tuhan, sebagai pribadi yang dikatakan adalah anak-anak Allah, laskar Kristus, ya, orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebelum kita bertindak, mari kita berpikir. Kita tempatkan benar-benar kehendak Allah yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bertindak, sebisa mungkin usahakan dengan usaha yang keras, kita berpikir, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, buru-buru kita hapus, kita singkirkan, tidak usah kita lakukan. Biarlah lewat renungan ini kita semua boleh benar-benar dapat semakin mengerti, memperbaiki diri kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk memperbaiki diri kita, supaya kita bisa lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak diri kita sendiri, supaya kita lebih memilih menjadi orang yang bijak, bukan orang yang bodoh.
Orang yang bijak selalu menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Orang yang bodoh akan menempatkan keinginan pribadinya di atas kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di dalam sebuah perenungan berikutnya. Haleluya.